Cuman pertanyaan yang lain, jadi surat yang pengunduran diri yang sudah dibuat kan tadi bisa ditarik kembali. Jadi statusnya gimana? Iya, Apakah di iya, iya, atas iya, iya. mengawang di atas awan atau seperti apa? Betul, Iya betul, kan? betul, Karena betul, klausul betul. antara klausul pasal 2 dan pasal 5 ini kontradiktif menurut saya. Berarti Makanya disinilah menariknya gitu. kalau bahasa kiasan surat cinta pengunduran bupati belum dibalas Mendagri. Belum dibalas Mendagri. Lalu sudah ada pesta perpisahannya kan Ah, gitu. iya, Ibarat iya, kita iya, iya, ibaratkan nih iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, status iya, iya. pengunduran diri itu di mana surat itu Iya. mengawang di atas awan kah? Atau seperti apa gitu. Mungkin Jadi antara pasal peraturan pemerintah itu tadi saya bilang kontradiktif. mm, Di satu sisi tidak boleh ditarik kembali, mm. tapi di satu sisi pasal lain ada yang menyampaikan bahwa ketika itu belum statusnya belum DCT, jadi hak dan kewenangan masih ada, gitulah intinya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kembali kedatangan pengacara kondang Inhil nih. Selamat datang Bang Yudia Perdana Sikumbang. Siap Bang itu. Ini pembahasan kita nih memang agak sedikit dalam nih Bang ya. Siap. jadi jadi sedap sih tapi agak ngeri-ngeri dikit. Oh, iya. Ya. Jadi kenapa saya sedikit tertarik setelah abang memposting ada tulisan di media, Ya. banyak kawan-kawan media di Inhilin menulis tentang status Bupati Indragiri Hilir. Iya, iya. Saya waktu itu Bang jujur Bang ya langsung berpikir mantap nih orang nih. Mantap, berani dia mengeluarkan Iya, statement gitu. Bang izinlah sebelum kita minta perkenalan dulu. Mungkin penonton juga belum Ya. tahu semuanya tahu siapa Siap. abang nih kan. Iya, Izin iya. Bang. Ya, izin Bang Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam nih malam ya. Malam, Salam ya, sejahtera siap. untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudia Perdana Sikumbang. Saya putra asli kelahiran Inhil di Tembilan tepatnya. Iya. Keseharian saya profesi sebagai pengacara dan mediator, berpraktisi lah, praktisi hukum di organisasi advokat Pradi Suara Advokat Indonesia. Kebetulan saya di DPC Pradi Suara Advokat Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Itu DPC-nya Indragiri Raya namanya. Saya selaku wakil, ketuanya itu abang kita, Bang Wandi. Itu versi Oto. Versi Junifer Girsang. Oh iya. Suara Advokat Indonesia di belakang. Siap. Gitu. Jadi tak salah nih, izin pula saya Ya. tak salah saya mendatangkan orang yang kalau berbicara tentang hukum kan nanti penonton dengan biasa netizen nih Bang. Ya. Ini berkompeten atau tidak dan sebagainya. Ini kan siap lanjut Bang. Ya, kebetulan di akademis saya memang di S1 sampai hari ini saya kuliah S3 di Universitas Negeri Jambi. Saya memang concern kepada hukum pemerintahan. Ya, bagian dari hukum tata negara lah. Concern saya itu nulis tentang politik hukum lah, politik hukum. Pergantian antar waktu kalau di tulisan skripsi dan tesis saya tentang DPR RI. Jadi yang saya teliti itu adalah undang-undang partai politik. Tentang undang-undang partai politik. Iya. S3 Bang nih Bang. Yang S3, S2, S1. Oh linear. Insya Allah. Siap. Fokus ke sana. Jadi kalau bicara tentang pemerintahan dan sebagainya, memang secara hukumnya agak memang ke dalam nih jurusan ini. Ya, karena berkaitan pemerintahan kan hukum administrasi ya, hukum administrasi negara itu kaitan hukum yang dibahas. Jadi kalau berkeseharian hukum saya berpraktek ya dengan hukum acara lah, apakah itu hukum acara pidana, perdata ataupun hukum administrasi yang notabene-nya ada perbedaan peradilan umum kan hukum acara perdata, pidana, peradilan tun di hukum administrasi. Iya. Gitu. Siap. Jadi jelas penonton kita kenapa saya harus mempertegaskan ini karena saya sering mendapat komentar-komentar dan sebagainya. Kita juga perlu meluruskan. Alhamdulillah Bang Yudia ini profesinya jelas dan disampaikan dan sebagainya.
Tapi saya langsung saja Bang ya. Ya, Setelah kebetulan Bupati kita ini kan ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRI. Secara administrasi kepemerintahan beliau juga sudah melakukan pengunduran diri dan ditetapkan DCT. Abang langsung keluar statement iya, iya, iya. di media bahwasanya itu abang izinlah kita langsung kepikiran replik atau seperti apa abang, sudut pandang abang mengeluarkan statement itu. Ya, pertama statement itu saya keluarkan tuh saya pelajari dulu. Karena ada pertanyaan juga dari beberapa kawan-kawan tentang fenomena, ya saya membahasnya ini sebagai fenomena hukum. Karena hal ini menarik karena tadi fakta yang kita dapatkan, Pak Wardan selaku bupati telah mengajukan pengunduran diri melalui surat gitu, dan diparipurnakan di DPRD Kabupaten Inhil gitu. Namun kan kejadian yang tidak bisa diduga kan masalah pencalekan DCT-nya gitu. Karena partainya ada persoalan gitu kan, kita nggak keluar nomor urut segala macam. Lalu dia mencoba pindah ke partai lain gitu kan. Yang menjadi soal itu sebetulnya saya menariknya di situ. Nah, menariknya itu sudah diparipurnakan, tapi ketika diparipurnakan dan tidak mendapatkan tempat untuk di DCT, lalu menjadi ini menurut saya menarik gitu. Saya bahas apakah absah paripurna itu. Tentu kita balik ke kajinya ke peraturan pemerintah tentang tata cara pengunduran diri itu. Disebutkan di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018. Memang izin saya buka ya pasalnya. Siap. Disebutkan di sana ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018, ya itu tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota DPRD daerah ya, dan DPD gitu. Nah, di ketentuan pasalnya itu pertama ada pasal 3 yang nggak salah itu. Pasal 3 itu menyebutkan gubernur, wakil gubernur, bupati ya. Saya sebutkan di sini bupati karena membahas. Iya. Yang anggaran bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila menjadi anggota DPR. Gitu. Bukan di pasal 3, pasal 5. Pasal 5 ya. Angka 1. Jadi menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada pasal 2. Pasal 2-nya tadi harus yang mencalonkan itu harus mengundurkan diri. Pasal 2 ayat 1. Iya. Jadi balik ke pasal 5, ke pasal 4-nya harus mengundurkan diri pada saat mendaftar bakal calon anggota DPR. Lalu pasal 4 ayat 2-nya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD. Ya, DPRD itu di pasal 5 itu. Pasal 5 kalau bupati itu diatur di pasal 5, angka 1 dan angka 2. Jadi bupati yang mengajukan diri sebagai calon DPR, dia menyampaikan surat pengunduran itu kepada pimpinan DPRD kabupaten. Nah, dalam hal pimpinan DPRD kabupaten kota ya, atau kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, dalam hal ini kan kita baca di beberapa surat kabar di media online kan sudah ditindaklanjuti tuh dengan adanya agenda kemarin paripurna pengunduran diri gitu kan, paripurna. Nah, pengajuan pengunduran diri itu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi istilahnya pengunduran diri yang ada itu disampaikan lewat pimpinan DPRD. DPRD kemudian meneruskan ke Mendagri. Iya, ke Mendagri. Gitu. Cuman berita lainnya saya melihat ada juga Pemprov yang mengajukan gitu. Ada di Detik kalau nggak salah saya baca, mengajukan meneruskan itu gitu. Oh, mungkin gini, DPRD dengan tujuan Mendagri tapi melalui provinsi. Nah, kalau di aturan kan kita baca surat
pengunduran diri itu kan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Di ayat 3-nya, dalam hal pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana pada 2 itu, menteri atau gubernur yang mengusul. Nah, pertanyaan kita, apakah setelah paripurna kemarin surat pengunduran diri bupati itu dilanjutkan atau tidak? Gitu ke Kemendagri. Oh iya. Kalau memang tidak, ya berarti masih sah. tidak. Kalau tidak diajukan berarti diteruskan sama gubernur. Gubernur yang mengusulkan. Di sini disebutkan. Iya, betul. Ketika tidak ditanggapi, tidak ditindaklanjuti sama pimpinan DPRD, menteri menjalankan usulan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati itu atau wali kota atas usul gubernur atau wakil gubernur. Tapi gini Bang, menariknya yang menjadi permasalahan kita hari ini, Iya. ini kan dia mengajukan diri sebelum DCT, Bang. Ya, sebelum DCT dia mengajukan diri kan, sudah membuat persoalan. Cuman di pasal 5, pasal 5 angka 6 itu disebutkan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak memiliki status beserta hak dan kewenangan sejak ditetapkan sebagai calon daftar calon tetap. Nah, ayat 1 ini tadi kan ketika dia mengajukan pengunduran diri harus tertulis. Cuman yang menarik itu pengajuan pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali. Di pasal 2 pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Lah, ini yang menarik nih. Nah, itu dari situlah saya melihat fenomena. Berarti kan ini fenomena. Iya. Ya, bupati yang mencalonkan tidak tidak masuk daftar DCT, tetapi dia sudah membuat surat pernyataan tertulis kan, pengunduran diri sudah pula diparipurnakan. Iya. Nah, di DPRD di paripurna itu kan ada menggunakan biaya tuh. Iya, betul. Paripurnanya, kegiatan dan sebagainya. Ujuk-ujuk rapat. Iya, gitu betul. Teknisnya mungkin DPRD lah yang tahu. Maksud saya itu ketika sudah diajukan kan tidak bisa ditarik. Sebetulnya tak ada persoalan kalau ini langsung dijawab gitu. Memang ya seperti gini lah logikanya, kita sudah buat acara nih perpisahan gitu kan, perpisahan. Betul. Rupanya tidak jadi nih istilahnya tuh keinginan kita untuk hajat kita gitu. Tentu kan kita harus konfirmasi loh kepada ini. Apalagi kan masyarakat hari ini tahunya yang bersangkutan mencalonkan DPR. Kalau tidak harus dijawab. Tapi kan kemarin beberapa hari yang lalu dijawab oleh Pak Samsuar juga. Menurut beliau Pak Wardan masih sah sebagai bupati. Karena tidak ada SK yang menyatakan beliau diberhentikan kan. Karena itu kan kewenangan Kemendagri. Saya sepakat. Nah, yang menjadi soal itu kan menurut saya itu SK atau surat pengunduran diri yang sudah diparipurnakan itu dikirim ke Kemendagri atau tidak. Oh iya. Atau memang belum dikirim gitu. Itu yang belum kita tahu jawabannya seperti apa. Memang kan kalau nggak salah beliau sampai tanggal berapa menjabat? 23 atau 24 bulan ini ya. Ya. Memang kan ini sebentar lagi cuman kan persoalannya ini fenomena hukum dan kenapa saya membahas ini menarik. Ini pun sebagai mahasiswa S1 kawan-kawan yang membuat skripsi ataupun apa bisa jadi tulisan. Iya, betul. Mahasiswa hukum di Fakultas Komunisi kan ada. Ini menarik loh secara hukum administrasi pemerintahan gitu. Betul Bang. Sedikit kita Pak. Ya mungkin ada pun selain gubernur ya, mungkin ketua DPRD juga ada. Cuman tidak menjelaskan secara gamblang Bang. Bahwasanya status bupati ini sumbernya ya mungkin hampir sama bahasa dengan Pak Samsuar. Namun di sini juga perlunya bahwasanya sana pemerintah juga baik itu eksekutif dan legislatif menyatakan itu dari sumber Mendagri yang membalas atau mengkonfirmasi. Iya, makanya itulah yang menjadi pertanyaan saya pribadi ya sebagai masyarakat Inhil. Surat itu apakah sudah dikirim? Surat itu, usulan itu. Kalau berita-berita yang kemarin ada katanya usulan dikirim lewat Pemprov kalau nggak salah saya baca. Surat itu apakah dikirim oleh DPRD sini atau gimana gitu. Iya. Itu yang belum terjawab sebetulnya. Nggak ada salahnya kan dijawab karena kan dalam asas
asas hukum administrasi negara kan harus ada keterbukaan, asas keterbukaan, ya kan, kepastian hukum seperti apa. Berarti sesuai dengan landasan Abang mengatakan dengan judul kawan-kawan berita itu kan mengatakan Pak Wardan secara sah mengundurkan diri dan tidak bupati. Ada beberapa judul nih kawan-kawan media. Berarti dengan landasan hukum itu, Bang. Ya, sebetulnya sah tidak sah itu kan masih debatable lah. Iya, Itu iya, iya, namanya pandangan hukum. Ah, Dalam tafsiran hukum kan tentu berbeda-beda. iya, iya, Tapi iya. yang menjadi bisa berkompeten menjawab itu tetap yang punya kewenangan. Iya, 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 Yang iya. menjadi kewenangan siapa yang mengangkat dan memberhentikan seorang bupati, siapa? Kemendagri Iya, kan. betul. Nah, harusnya kan yang menjawab Kemendagri kan. Iya, 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 Bukan iya. siapa-siapa di luar itu. Kalau saya kan cuma hanya berstatement, ini pandangan hukum saya Iya, iya. sebagai masyarakat gitu. Saya memposisikan sebagai infrastruktur politik, ya kan, kelompok yang mengutarakan pendapatnya gitu. Betul Dan juga. ini menjadi menarik karena tadi ada pengunduran diri, ada yang calegnya DCT tidak sampai Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Lalu ada kepindahan partai gitu. Jadi kan masyarakat perlu tahu juga sebetulnya apa problemnya gitu. Kalau memang tidak mendapatkan tempat, ya sampaikan gitu. Iya, iya. Tapi begini, Bang, mungkin ini kan kita kembali. Ya. Maksud dari pasal itu kan surat pengunduran diri tidak bisa dikembali lagi, tapi di aturan berikutnya itu kan saya sedikit menangkap dari aturan itu setelah DCT tidak, Bang? Kalau setelah DCT di pasal 5 angka 6 itu PP 32 2018 disebutkan tidak mempunyai hak, kewenangan kan, dan statusnya itu berubah ketika sudah DCT. Cuman kan yang menarik hari ini tadi surat yang dibuat itu tidak bisa ditarik kembali gitu. Jadi kan kita harus melihat pasal per pasal, klausul pasal yang pasal 2-nya tadi kan, angka 2 tadi disebutkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Kita buat surat nih. Iya. Ya kan, tidak ditarik kembali. Cuman di pasal 5 disebutkan angka 6. Bupati, wakil bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangan sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. Di situ kuncinya. DCT tadi. Di pasal 1 tadi kan karena sudah mendaftar nih. Iya. Kemarin kan beliau sampai DCS ya kalau nggak salah. Iya. Nah, sebetulnya kunci di pasal 5 ini kalau menurut saya. Cuman kan saya menjadi menarik tadi itu karena gini. Di pasal 2-nya tadi tak bisa ditarik kembali. Jadi statusnya seperti apa? Oh iya. Dan maksud dari PP ini di pasal penjelasan pasalnya sudah jelas, nggak ada ketentuan penjelasan lebih lanjut. Tapi di situ tidak memperjelaskan ini, sorry Bang. Ya. Di situ kan pasal itu tidak menjelaskan seandainya bupati atau gubernur atau wali kota atau wakil wali kota atau wakil bupati seandainya tidak masuk DCT, Bang. Itu tak ada dijelaskan bahwa kalau udah DCT barulah status hukumnya ini. Iya. Gitu. Yang saya pertanyakan itu pengunduran surat pengunduran itu setelah diparipurnakan kan dikirim tuh diusulkan oleh pimpinan DPRD. Apa jawaban surat itu? Oh iya. Itu aja sebetulnya. Iya. Berarti apakah memang belum dikirim? Kalau memang belum dikirim ya konfirmasi aja gitu. Iya. Silakan kawan-kawan media konfirmasi. Betul. Kita juga di sini mungkin penonton perlu juga penjelasan landasannya itu kan tentang surat. Iya. Dan telah diparipurnakan. Tadi sedikit saya mengutip ucapan Abang mengenai anggaran yang sudah dikeluarkan secara uang negara. Iya. Itu kan surat pengunduran diri itu dibuat bukan hanya bentuk pribadi, udah kirim enggak. Itu kan ada proses bamusnya, ada proses paripurnanya. Itu kan menggunakan anggaran negara yang khususnya untuk pengunduran bupati karena bupati sudah waktu itu sudah DCS ya. DCS karena mengurus sendiri. Nah, ini lebih tepatnya status suratnya itu seperti apa? Iya, lebih sekesana saya. Iya. Aturan di PP itu sudah jelas, sudah rigid, begini. Iya. Gitu. Cuman kalau memang anggarannya sudah diparipurnakan itu ya saya tidak berkompeten menjawab itu. Betul. Bagaimana status karena tidak jadi. Makanya ini menarik bagi saya. Makanya saya statement di situ sesuai apa yang saya tahu kan. Iya. Ini juga perlu juga. Kenapa ini salah satu jujur saya juga menarik Bang mengapa saya mendatangkan Abang dan sebagainya.
salah satu tujuan saya ingin masyarakat itu mempunyai nilai edukasi supaya masyarakat itu lebih cerdas mengenai hal-hal yang seperti ini. Juga tujuan kita gini Bang, kalau saya melalui podcast kita ini ada nilai output input yang masyarakat dapat dari permasalahan statement yang Abang keluarkan. Seharusnya menurut versi saya ini harus cepat mengeluar balasan terkait status. Kembali saya mengulas dari konfirmasi kawan-kawan media terkait ketua DPRD juga sudah mengeluarkan statement. Cuman statementnya ini landasannya cuma beralasan, kalau nggak salah bahasanya itu cuman karena tidak masuk DCT, Pak Bupati masih berstatus Bupati Inhil, tapi tidak berlandasan dengan orang yang berkompeten menjawab surat itu, yaitu Mendagrinya sendiri. Kalau ibaratnya kalau DPRD kita lah membalas itu berdasarkan surat Mendagri mungkin bisa terjawab Bang. Namun hari ini kan tidak itu. Nah ini yang menjadi menarik kita sampai saat sekarang juga kan. Mungkin perlu juga pemerintah Kabupaten Indragiri mempertanyakan itu. Jadi status hukum secara surat yang telah dikeluarkan, status kedudukan Pak Bupati setelah tidak terdaftar di DCT itu seperti apa? Dan itu juga landasan Abang mengangkat itu ya Bang. Karena tadi karena DCT tak sampai DCT karena ada problem lain kan. Jadi sementara sudah dilakukan surat pengunduran dirinya, lalu belum ada tanggapan. Pertanyaan kita itu aja, surat pengunduran diri itu sudah diusulkan DPRD Kabupaten Inhil atau belum? Ataupun siapapun yang mengusulkan, apakah gubernur atau siapa, ya apa jawabannya? Nggak mungkin kan berlarut-larut lama. Betul. Kalaupun memang belum dikirim, ya disampaikan. Itu aja sebetulnya, itu sebagai keterbukaan saja. Ya lebih bagus lah terbuka. Oh berarti ini loh persoalannya, jadi kan masyarakat tahu. Jadi ini satu juga bukan hanya sekedar kita hanya berbicara tentang hal yang seperti ini. Ada hal yang mohon maaf negatif dan positif, tapi ini menariknya mungkin bisa jadi percontohan se-Indonesia Bang. Iya, permasalahan ini statusnya bupati tidak terdaftar di DCT, surat pengunduran diri sudah dilaksanakan. Ini kan menarik juga yang perlu kita bahas. Makanya betul. Dari sudut pandang itulah landasan Bang Yudia itu mengeluarkan statement bagaimana, seperti apa status dan sebagainya. Ya kita tidak bicara bupati tidak lama lagi dan sebagainya, tidak. Cuman kan lebih di sini Bang Yudia kan lebih memandang tentang fenomena hukumnya. Fenomena hukumnya. Memang menarik Bang kita. Saya rasa tidak semua daerah bisa ada terjadi seperti ini kan? Jadi fenomena hukum itulah yang kemudian membuat saya berinisiatif untuk berkomentar, karena saya juga secara akademis di hukum administrasi juga, ya saya berkomentar itu. Iya. Jadi gini juga saya mempertegaskan ini kan sudut pandang dan landasan hukum yang dikeluarkan Bang Yudia itu ada. Ini permasalahan lebih menerapkan tentang status surat pengunduran diri. Tadi Bang jujur saya juga karena hari ini saya semalam atau hari ini semalam keluar lagi statement dari salah satu dosen universitas di Indragiri mengatakan sudut pandangnya bahwasanya Pak Bupati masih status sebagai Bupati Inhil karena poinnya intinya tidak terdaftar di CT. Seperti itu. Mungkin beda-beda pandangan, tapi saya juga sudah mengundang beliau Bang untuk karena harus ada perimbangan nih. Ya sebetulnya kalau apa yang dibilang dosen hukum Unisi Pak Jamri itu berdasar juga. Saya pun punya dasar. Iya. Kalaupun memang tak berdasar, silahkan siapapun yang nonton ini silahkan dibantah. Gitu. Saya berkomentar juga berkomentar dengan mempunyai dasar itu di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Ya kan kepala daerah berhak mengundurkan diri atas permintaannya sendiri, boleh. Cuman kan mekanismenya ada gitu. Nah tata caranya itulah diatur di peraturan pemerintah. Jadi dalam suatu undang-undang, misalnya ada undang-undang tertentu kayak tadi di undang-undang pemerintah daerah ada diatur pengunduran diri atas permintaan sendiri.
ada PP yang mengatur turunan dari aturan itu. Itulah PP nomor 32 tahun 2018. Siapapun gubernur, wali kota atau TNI, kepolisian yang mencalonkan diri sebagai legislatif ya itu tata caranya diatur di sana gitu. Berarti di situ ada gini Bang, saya lebih gini. Berarti di sana ada pertaruhan jabatan. Artinya gini, kalau memang ingin maju, lolos tidak lolos seharusnya mundur. Kalau bahasa apalah secara ini kita tidak bicara tentang Tadi balik lagi saya bilang di pasal 5 angka 6 tadi disebutkan status hak dan kewenangan itu hilang ketika DCT. Iya. Memang kuncinya di situ. Cuman di klausul pasal 2 angka 2 itu disebutkan pengunduran diri tersebut tidak bisa ditarik kembali. Nah, ini maksudnya seperti apa? Iya. Saya berpegangan dengan pasal yang itu. Iya. Walaupun pasal di bawahnya ada menyatakan itu, ya terserah. Namanya hukum kan seni hukum itu kan ada. Karena ada bahasa di dalam pasal 2 itu. Pasal 2 itu surat pengunduran diri tidak boleh ditarik kembali. Sedangkan yang bersangkutan tak sampai DCT. Nah, ini seperti apa gitu. Iya. Tentu yang balik yang berwenang tadi tentu yang punya kewenangan siapa? Mendagri. Itu saya bilang. Balik ke situ. Dalam hukum administrasi, siapa yang berwenang mengeluarkan keputusan, dia juga yang bisa menganulir putusan itu. Iya, betul. Tolong Pak Tito kasih kejelasan dong. Jadi ini ya memang kalau bicara tentang hukum, ya meskipun saya bukan anak hukum, saya ya kalau pendidikan itu latar belakang politik, saya ilmu sosial. Menariknya benar kata Abang, ini fenomena. Karena itulah berani saya bahas gitu. Karena ini fenomena hukum dapat menjadi suatu pelajaran juga. Ini pun bisa jadi tulisan hukum juga. Apakah mau dibuat skripsi, jurnal atau apa bisa. Ini kan fenomena ada gitu. Kalau saya nulis tentang sesuatu itu karena ada fenomena dulu. Atau ada aturan tidak sinkron di lapangan seperti apa. Kalau ini kan fenomenanya dulu, baru kita buka aturan. Oh begini, bagaimana ini ya. Kan. Iya betul. Waktu diskusi di berbagai grup WA saya sampaikan memang itu kewenangan Kemendagri. Saya sepakat, saya bantah. Cuman surat itu pertanyaan saya sudah dikirim atau belum? Kalaupun belum, ya dikonfirmasi aja gitu. Tapi gini Bang, yang jadi sedikit menarik ini. Setelah paripurna itu kewenangan DPRD kita, ini bisa malam kita paripurna dan sebagainya. Apakah status surat pengunduran diri itu kan biasanya harus ada masa tempo Bang? Atau 2-3 hari atau 4 hari. Teknisnya itu di DPRD lah. Itu kan kerjaan mereka sebagai legislator. Yang jelas aturan di PP ini nomor 232 tadi tahun 2018 disebutkan pengunduran diri tersebut disampaikan melalui DPRD ke pimpinan DPRD gitu kabupaten. Lalu mereka yang meneruskan. Kalau tidak diteruskan barulah atas usul gubernur. Itu bunyi aturannya. Nah, sekarang ini kan pertanyaan kita, yang dilakukan hari ini oleh bupati kita seperti apa? Apakah sesudah diusulkan atau belum? Atau tidak ditindaklanjuti pimpinan DPRD, langsung gubernur yang menindaklanjuti? Ya itu aja pertanyaan kita. Biar masyarakat tidak ini. Tapi saya sedikit beginilah Bang ya. Dari hasil podcast kita ini yang karena ini pengundurannya diri kepada bupati, memang bupati yang membuat surat pengunduran diri yang seharusnya ini versi saya Bang ya, menjawab karena itu DPRD, seharusnya DPRD mengeluarkan statement dengan landasan Mendagri Bang. Ya harusnya karena ini diparipurnakan di sana harus berstatement juga apakah menjawab surat itu sudah dikirim atau menunggu statusnya atau seperti apa. Iya. Itu mereka lah yang berhak menjawab. Cuman kan kita hari ini mungkin saya akui karena saya tidak tahu berapa hari proses setelah pengunduran itu. Mungkin DPRD menyurati Pemprov menyurati Mendagri. Ini kan bicara tentang pengajuan dulu Bang ya. Dan sampai saat ini juga kita belum tahu status surat itu dikirim atau tidak. Dan kita juga butuh penjelasan dari terutama dari eksekutif kita dulu lah Bang ya. Statusnya seperti apa. Saya juga sudah, mohon maaf Bang, perlu juga saya menjelaskan, saya sudah juga konfirmasi ketua DPRD izin meminta waktu, tapi mungkin beliau kesibukan beliau dan sebagainya, tapi melalui podcast ini mungkin beliau harus mengeluarkan statement, tidak pun datang ke podcast, mungkin lewat media. Tapi kembali Bang,
Kalau bicara ada jawaban DPRD sudah, ketua DPRD sudah menjawab itu, tapi saya baca beritanya kan tidak berlandasan dengan peraturan Mendagri, Pak. Jadi peraturan pemerintah Peraturan pemerintah dan tentang sebagainya. tata cara pengunduran diri. Iya. Siapapun pejabat yang bersumber dari keuangan negara kayak wali kota, gubernur, bupati, kepolisian, tentara nasional, di situ diatur tuh kalau kita mau maju sebagai legislatif. Ya, maksud saya gini, di DPR itu dalam tulisan beberapa media terakhir ini kan, maksud saya tidak, misal ada jawaban nih dari Mendagri, itu yang disampaikan ketua DPRD. Iya. Hari ini yang statement yang dikeluarkan itu kan hampir sama bahasanya dengan Pak Gubernur. Iya. Bahwasanya karena tidak tak terdaftar di DCT dan SK pemberhentian dari Mendagri itu tidak ada, Bupati HM Wardan masih status Bupati Indragiri Hilir. Bahasanya hampir sama seperti itu. Iya. Cuman kalau itu sepakat, kalau saya pribadi sepakat ketika tidak ada SK yang menyatakan itu tetap sah. Itu saya sepakat, sangat sepakat. Cuman yang saya bertanyakan, rapat paripurna yang sudah diusulkan itu dan surat pengunduran diri yang sudah disampaikan pada saat paripurna itu diusulkan tidak sama DPRD serta status surat. Ya, statusnya seperti apa, sudah dikirim atau belum. Itu aja. Betul. Lalu kan di pasal 2 itu kan tidak bisa ditarik kembali itu. Kayak saya bilang, kalau di hukum administrasi itu dibalikkan siapa yang punya kewenangan, itu yang bisa menganulir semua kecuali putusan pengadilan. Iya, gitu. iya. Jadi hal itu tuh yang berkompeten harusnya menjawab memang Kemendagri gitu. Iya, betul. Karena yang mengangkat memberhentikan seorang kepala daerah adalah Mendagri. Itu kembali lagi kita disitulah letak sudut pandang Bang Yudi ya. Menariknya tentang fenomena masalah terkait status Bupati Inhil. Bukan ya, kita tidak, ada beberapa media, ada beberapa sudut pandang para ahli hukum mengatakan dia juga tidak membantah itu, baik gubernur tidak membantah itu, namun yang jadi pertanyaan tentang status surat pengunduran diri yang sudah dibuat, yang sudah diparipurnakan. Itu dia. Itu poinnya. Itu poin yang menjadi pertanyaan salah satu putra Inhil lah, sebagai yang berlatar belakang hukum dan punya landasannya itu, landasan tentang status surat. Dan hari ini belum terjawab itu, Bang. Itu belum terjawab. Makanya saya menunggu juga surat itu. Jadi abang ada gini. Biasanya kan abang kan diam meminta data ke Mendagri. Biasanya nanti lah. Tapi ada lagi cari data juga. Surat apa, tentang surat itu apakah sudah dikirim. Kalau memang nanti surat itu jawabannya saya dapatkan, nanti saya kasih tahu lah. Siap. Karena gini teman-teman, Bang Yudi ini saya juga cukup aktif melihat kegiatan beliau di sosial media ini. Tiba-tiba ada aja kejutan yang tentang hukum ya, tentang hukum, baik itu tentang administrasi pemerintahan dan sebagainya. Tapi memang ada landasan beliau kadang permintaan data dari salah satu pemangku kebijakan tentang baik itu hukum dan lain sebagainya di pusat, itu beliau selalu dapatkan. Salah satunya kemarin sedikit saya menyinggung, Mbak ya, tentang data pemekaran. Abang juga cukup abang mengeluarkan itu. Tapi kalau untuk masalah ini abang ada tidak minta data itu? Ada, saya coba lah. Saya coba. jadi hal-hal yang seperti ini, mengapa saya menjelaskan ini, Bang? Karena kita tidak ingin juga nanti di publik itu menjadi sudut pandang Bang Yudi itu memang tidak suka bupati dan sebagainya. Kita kan asumsi publik ini kan sah-sah saja. Makanya saya memperjelaskan hari ini Bang Yudi menyampaikan itu berdasarkan landasan hukum, serta dia orang hukum yang mengerti tentang aspek hukum dan juga pengacara. Makanya dari pertama awal saya meminta status abang untuk menyampaikan itu. Ya karena gini, Bang, tidak semua orang di publik itu ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Mungkin orang yang kontra terhadap Bang Yudi mengatakan ini tak suka aja sama Pak Bupati ini dan sebagainya. Tapi di sini perlu kita jelaskan, kita lebih, Bang Yudi lah khususnya lebih ingin menyampaikan ke publik tentang kecerdasan hukum terkait pemerintahan kita, terutama khususnya tentang surat pengunduran bupati
Dan poin yang menjadi, saya perjelaskan lagi, poin yang menjadi pertanyaan, bukan masalah ya, pertanyaan dan fenomena masalah hukum Iya. di sini tentang surat pengunduran bupati tidak bisa ditarik dan Kembali. ditarik kembali Iya. statusnya itu. Yang kedua menjadi pertanyaan, status surat itu sudah dikirim atau tidak. Iya itu. Dan ini juga terlepas itu bisa dijawabkan oleh Mendagri, pasti kita, karena kita di daerah bang, Iya. yang bisa menjawab itu mungkin ya DPRD Mm-mm. yang bisa menjawab, karena kita di daerah ya, bahwasanya surat itu atau belum ada balasan atau sudah dikirim atau seperti apa dengan status Pak Bupati. Kita juga sayang dengan Bupati Iya. kita. Nanti suatu saat dengan gara-gara beberapa hari ya, karena beliau tak lama Iya. lagi bang, status gara masalah itu secara administrasi kan dia tidak sah. Kalau bisa jadi nanti orang menduga kan seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi aspek hukumnya seperti itu. Harapan abang bang terkait masalah ini terhadap pemerintahnya apa? Ya, kalau harapan saya kan dari fenomena ini sebetulnya menjadi pembelajaran kepada masyarakat Mm-mm. dan mahasiswa hukum juga. Mm-mm. Ini ada persoalan fenomena gitu, menarik untuk dikaji, Mm-mm. tapi bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Iya, iya. Kita berkomentar tentang aspek hukumnya, Iya, iya. aspek hukum administrasi itu seperti apa gitu. Karena dalam hukum administrasi itu, dalam suatu pejabat publik itu, kalau di hukum administrasi itu konsep hukum yang ditawarkan adalah etika. Bagaimana Iya, kita iya. menjalankan etika dalam pemerintahan gitu. Ada asas namanya asas umum pemerintahan yang baik. Mm-mm. Asas umum pemerintahan baik itu terdiri dari asas keterbukaan, ya kan, fair play-nya Iya, ada, iya, iya. transparansinya gitu. Lalu ada kepastian hukum di sana dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ini yang saya harapkan itu sebetulnya, karena jabatan Pak Bupati tinggal beberapa lagi, dengan adanya fenomena ini sebetulnya menjadi momentum juga untuk beliau menyampaikan hal ini seterbuka Iya, iya, mungkin iya, gitu. iya. Jadi perpisahan kepada kita yang menjadi masyarakat ini kan Iya. lebih enak gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, jadi iya, ada iya, iya. begini Pak Bupati kita menyampaikan bahwa bukan tidak mau menjadi caleg DPRI, cuman persoalannya demikian. Dan pengunduran diri itu ya bukan saya yang inginkan gitu. Iya, Misalkan iya. seperti Iya, itu, betul, ya kan. betul, 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 Cuman betul. saya menyerahkan kembali kepada Kemendagri, itulah yang berwenang. Saya sepakat di situ. Memang Iya, yang iya. berwenang mengangkat memberhentikan adalah Kemendagri. Betul, betul, betul. Tidak salah siapapun yang menyampaikan itu. Cuman menjadi soal tadi Tentang status surat. itu yang sudah diparipurnakan. Tapi memang di situ bang bahasanya sedikit saya menarik. Tidak ada menitik poin kan, misal bahasanya itu sebelum ditentukan DCT, seandainya bupati itu tidak lolos DCT, surat itu tidak berlaku, kan tak ada bahasanya. Tak ada ketentuan seperti itu. Cuman yang ada poinnya itu adalah pasal 5 angka 6. Pengunduran diri yang semua dimaksud pasal 1 itu ya kan berlaku ketika sudah daftar calon tetap. Status hak dan kewenangan sebagai kepala daerah itu udah gugur ketika sudah DCT. Nah, cuman yang persoalan surat pengunduran diri itu bisa ditarik atau kembali kan itu nggak ada yang membantah itu. Iya, itu di sini juga gini bang. Selain itu membantah itu, tidak ada juga poinnya yang menjelaskan seandainya bupati mendaftarkan calon wali kota atau calon bupati atau wali kota yang mencalonkan legislatif tidak terdaftar sebagai DCT, maka surat itu tidak berlaku, kan tidak ada menjelaskan. Tidak spesifik seperti itu. Iya, Cuma iya, di pasal iya. angka 5 itu kan disebutkan ketika sudah status hukum yang sebagaimana dilakukan di pasal 1-nya, pengunduran diri itu tidak berlaku ketika setelah masuk daftar calon tetap. Nah, Iya, situ iya, aja iya. penafsirannya. Saya sepakat sebetulnya. Cuman kan saya berpendapat itu, ngapain kita berpendapat orang ngomong semua A, kita ngomong A juga. Kalau Iya, bisa iya, beda, iya. kenapa harus sama? Kan Betul, gitu. betul. Prinsip saya begitu dalam menjalankan profesi apapun. Iya, betul. Profesi yang saya geluti begitu. Namanya orang hukum kan tentu mencari celah hukum, kekosongan hukum di mana. Iya. Begitu. Di situ Berarti- nilai-nilai seorang lawyer itu seperti itu. Berarti gini bang, sorry kita apa? Dari peraturan itu sedikit tidak menjelaskan secara detail dong bang. Kalau detail tidak detail itu tergantung tafsir kita.
Kalau di peraturan ini di penjelasan pasal cukup jelas. Kalau cukup jelas itu tak perlu di ini lagi, sudah rigid dia. Yang menjadi soal itu yang klausul angka 2 tadi saya bilang kan. Kalau pasal 5-nya kan gitu, bupati, wakil bupati, wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 1-nya apa? Yang tadi menyampaikan pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan umum daerah saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD, ya. Tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam calon tetap DCT. Di sini kuncinya sebetulnya. Nah, di sini itu yang menariknya. Iya. Di sana kan tidak ada bahasa seandainya Iya. bupati atau wali kota atau wakil wali kota dan sebagainya itu seandainya dia mendaftar tapi tidak masuk DCT. Iya, Gimana statusnya? Nah, itu maksudnya tadi kalau dibilang dosen apa kan masih Pak Jamri bilang. Ya saya sepakat juga masih gitu. Cuman yang saya pertanyakan itu kan pasal 2 angka 2 tadi. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Apa ayat 1-nya? Ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, ya, pegawai atau pegawai karyawan pada BUMN atau BUMD yang bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD. Ayat 2 tadi disebutkan pengunduran diri yang dimaksud ini dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat. Jadi dinyatakan dengan surat ya kan itu pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sementara di pasal 5 tadi disebutkan kalau udah DCT baru hilang hak kewenangannya. Iya. Nah, sementara kan fenomenanya fakta yang terjadi yang bisa kita lihat sudah diparipurnakan. Lalu sudah disampaikan ke DPRD lewat pimpinan DPRD. Nah, yang dipertanyakan itu surat itu statusnya sudah diusulkan ke kementerian atau belum? Tapi kita bang kemarin udah hampir 1 bulan Pak Bupati mengundurkan. Yang berwenang itu sebetulnya menjawab ya kementerian. Iya. Apakah dia bisa lanjut atau tidak gitu. Yang menjadi saya pribadi bang ya menjadi pertanyaan juga, saya sepakat dengan sudut pandang hukum abang, tafsir abang tentang masalah tentang aturan. Kan setiap pengacara itu kan boleh berbeda menafsirkan pandangannya. Tapi sudut pandang abang di sini titik poinnya tentang status yang saya menjadi pertanyaan di dalam aturan itu tidak ada juga seandainya. Tidak ada. Seandainya bupati yang telah melakukan paripurna, pengunduran diri dan sebagainya, seandainya surat pengunduran diri itu seandainya dia tidak termasuk di dalam DCT, surat pengunduran dirinya gugur, kan tidak ada bahasa. Ada. Nah, ini yang menjadi soal juga. Betul. Tapi di pasal 5-nya tadi ketentuan ke pengunduran diri itu dikunci lagi di situ. Iya. Itu tidak hak dan kewajiban segala macam itu gugur ketika sudah DCT. Ini kan belum. Berarti kan logikanya belum gugur. Iya. Nah, cuman pertanyaan yang lain, jadi surat yang pengunduran diri yang sudah dibuat kan tadi bisa ditarik kembali. Jadi statusnya gimana? Apakah di atas mengawang di atas awan atau seperti apa? Betul. Iya kan? Betul. Karena antara klausul pasal 2 dan pasal 5 ini kontradiktif menurut saya. Makanya disinilah menariknya. Gitu. Kalau bahasa kiasan surat cinta pengunduran bupati belum dibalas Mendagri. Belum dibalas Mendagri. Lalu sudah ada pesta perpisahannya kan begitu. Kita ibaratkannya gitu. Iya. Jadi status pengunduran diri itu di mana surat itu mengawang di atas awan kan? Mungkin. Jadi antara pasal peraturan pemerintah itu tadi saya bilang kontradiktif. Di satu sisi tidak boleh ditarik kembali, tapi di satu sisi pasal lain ada yang menyampaikan bahwa ketika itu belum statusnya belum DCT, jadi hak dan kewenangan masih ada, gitulah intinya kan. Iya. Tapi di dalam aturan itu ngapa tidak membunyikan gini? Setelah DCT baru ada lakukan surat pengunduran diri. Itu pemerintah yang membuat aturan kan.
Jadi tugas orang hukum hanya membaca apa yang di situ dan menafsirkan. Menafsirkan itu kan banyak lagi caranya. Bisa dilihat original intent dari aturan itu dibuat seperti apa. Ini mana? Secara historicalnya. Itu aja yang membuat saya menarik. Kalau pasal itu yang tadi pasal 2 angka 2 itu tidak bisa ditarik kembali, tak perlu saya komentar lah. Iya, gitu. betul. Jadi dasar pijakan saya di pasal 2 itu. Walaupun ada yang berkomentar menyampaikan ketika SK Kemendagri itu belum ada. Jadi yang tidak dapat ditarik kembali itu seperti apa gitu. Iya, statusnya, Bang. Surat itu udah dibuat, tak bisa ditarik kembali. Sementara kita belum sampai di DCT kan. Iya. Nah. Tapi secara administrasi itu surat tidak main-main, Bang. Tidak main-main. Dibamus, diparipurnakan. Nah, itu dia. Itu mahal itu surat. Mahal lah suratnya. Surat cinta pengunduran Pak Bupati itu mahal. Itu yang menjadi fenomena hukumnya menurut saya. Iya. Jadi seperti apa hal ini gitu kan menyikapinya. Tentu kalau saya melihat sesuai aturan kewenangan ya Kemendagri lah yang bisa menjawab itu. Kalaupun tidak dikirim, belum pernah ya dikirim atau belum pernah dikirim ya disampaikan aja lah. Itu aja poinnya. Intinya lebih kepada keterbukaan. Biar tidak ada persepsi liar. Iya. Apalagi kita kan mau berpisah nih sama Pak Bupati. Jangan ada masalah lah. Jangan ada kalau perpisahan kan kalau bisa kan mesra. Iya. Jadi intinya momentum juga sebetulnya ini untuk Pak Bupati sendiri. Iya. Betul. Jadi asas keterbukaan informasi publik lah kan. Sangat. Iya kan? Betul, karena gini juga kita kenal juga lah, setiap pemerintah kan selalu mengusung keterbukaan informasi. Iya. Jadi itulah pentingnya, selain dari abang sebagai berlatar belakang hukum, nilai yang abang ingin kasih kepada publik itu tentang informasi. Iya, asas keterbukaan. Iya, tentang permasalahan, tentang fenomena sebenarnya benar kata abang, ini fenomena menarik dan menjadi landasan yang bisa diteliti kawan-kawan yang lagi bergelut menempuh pendidikan hukum. Iya, ini sangat menarik nih Bang. Ini ya selain fenomena ada masalah. Jadi kan biasa kalau nyusun itu kan fenomena ada masalah. Nah, itu dia. Jadi untuk mahasiswa hukum S1 khususnya hukum tata negara atau hukum administrasi negara ini sangat baik untuk ditulis. Iya. Karena menarik gitu secara pemerintahan seperti apa. Fenomenanya ini loh gitu. Iya. Saya bakal mau nulis juga rencana ya untuk kepentingan kampus untuk misalkan buat atau sekedar buat opini saja, opini artikel ilmiah. Iya. Gitu. Jadi sedikit kita karena saya juga tahu Bang Yudian cukup aktif baik itu menulis di status sosial media, status di media jurnalis tentang salah satunya tentang fenomena hukum baik itu berbagai sisi. Kemarin juga sedikit mungkin perlu juga teman-teman penonton tahu Bang Yudia juga termasuk orang yang membela salah satu Cakades kemarin yang ketika kemarin ada orang berpandangan seperti ini, abang berpandangan seperti ini. Ya memang ya salah satunya bukan saya memuji Bang ya. Abang selalu bersudut pandang dengan warna yang berbeda dari permasalahan ini. Tapi disitulah ketertarikan abang mengambil poin-poin masalah hukum khususnya di Indragiri Hilir. Tapi gini lah Bang, abang ini kita mungkin di luar sisi saya lebih mempertanyakan kepribadian abang. Setiap abang menggali permasalahan, apapun masalahnya abang tangani, abang mikir pernah enggak keluarga atau apa, enggak usah yuk nanti di apa orang dan sebagainya. Pernah enggak mengalami hal yang seperti itu tuh? Ya kalau saya menangani perkara tuh ya istilahnya ya go ahead aja, jalan aja sepanjang itu tidak ada benturan konflik of interest sama keluarga atau sama siapapun, tidak masalah gitu. Sepanjang tidak melanggar hukum juga perkaranya tidak ada masalah. Iya. Yang penting yang ditangani itu punya bukti yang valid dan bisa diperjuangkan gitu. Itu aja. Betul. Kita kan punya telaah juga, kita kan namanya pengacara tuh menangani kasus juga ada rumusnya juga.
ada rumusnya juga, fenomena seperti apa, case posisinya seperti apa, lalu apa tindakan analisis hukum kita, sampai ke konklusinya udah kita tulis. Iya. Jadi itu kita sudah jalankan. Berarti abang gini lah bang, secara publik misal apalah Bang Yudi ini selalu berseberangan dengan pemerintahan misal, ini misal, Iya. abang ada mikir ke situ enggak? Enggak, saya gini, saya mengomentari pemerintahan daerah hari ini karena saya masyarakat Inhil, saya punya hak untuk bersuara, lalu juga saya punya Landasan. kompetensi di bidang itu, karena akademi saya kan di bidang hukum pemerintahan dan negara juga gitu. Ya saya mau menguji analisis hukum saya di situ. Gitu. Seperti itu. Kalau di Pemkab lain saya jadi sebagai orang hukumnya malah. Saya sebagai pengacara Pemkab di Kabupaten Kepulauan Meranti. Udah dari tahun ini jadi megang litigasinya, sebelumnya non litigasi. Ya. Di Pemkab lain ya kita menjadi pengacara Pemkab gitu. Iya. Nggak masalah. Betul, Hari ini kan kita di mana posisi? Kalau saya memposisikan hari ini di Inhil sebagai infrastruktur politik. Ya ketika mengkritisi pemerintahan itu ya sesuai dengan landasan yuridis aja gitu. Bukan kepentingan pribadi atau gimana gitu. Iya. Dan karena dengan pisau yang kita analisis tadi yang mendapatkan suatu keilmuan. Iya. Kayak waktu kita mengadvokasi juga Pilkades tahun 2021 ya kalau nggak salah. Desa Belaras tuh. Ya walaupun kita kalah belum beruntung lah waktu itu. Tapi paling tidak kan kita sudah menegakkan kebenaran versi kita gitu. Di persidangan sudah menguji kebenaran formil, baik formil atau material di persidangan itu. Iya. Gitu. Begini, ini kenapa saya lagi-lagi mempertanyakan gini Bang. Saya tidak mau asumsi publik mengatakan Bang Yudia ini memang musuhnya, dalam arti tanda kutip ya, musuhnya Pemda. Karena setiap tangani kasus yang Bang Yudia tangani kan selalu berseberangan dengan Pemda. Tapi ini perlu saya juga luruskan melalui penjelasan Bang Yudia nih. Bang Yudia selalu berlandaskan aspek hukum karena dia orang hukum yang harus dia bela dengan versi dan tafsirnya Bang Yudia. Ya kalau kemarin kayak membela kasus ya sengketa Pilkades ya, dalam sengketa prosesnya waktu itu dan hasilnya yang kita gugat kan SK Bupati tentang pengangkatan kepala desa yang ada waktu itu. Ya muaranya ke pengadilan Tun di Pekanbaru. Iya. Ya memang yang menjadi objek waktu itu yang menurut kita itu SK yang dibuat Bupati, makanya Bupati kita gugat gitu. Iya. Keharusannya seperti itu. Iya, karena itu bukan ada untuk berseberangan atau apa, enggak. Iya. Itu yang menjadi penegasan saya Bang. Takutnya kayak gini Bang. Apalah Bang Yudia nih, kebijakan pemerintah itu selalu aja dikritis. Tapi kan kita bukan nilai kritisnya, tapi ada landasan yang disampaikan oleh putra terbaik di Inhil juga, yang hari ini notabene-nya sebagai salah satu pengacara di Inhil. Ya tentu, ya kita gini Bang, tentu apapun bidangnya, putra daerah ini kan tentu ketika dia mendapatkan ilmu ingin menerapkan. Iya. Ya. Salah satunya dengan statementnya Bang Yudia itu kan ingin masyarakat itu tahu. Oh seperti ini sistem pemerintahan. Kalau ada masalah ini seperti ini yang ditangani ya seharusnya. Ya terlepasnya ada versi menang kalah itu dan sebagainya itu di luar kuasa itu kan pengadilan kalau bicara itu tentang pengadilan. Lebih ke gini lah Bang Irul. Kita Kabupaten Inhil ini sedang marak-maraknya untuk pembangunan hukum. Pembangunan hukum ini maksud itu adalah kesadaran berhukum. Kesadaran bahwa di zaman sekarang itu kita harus melek hukum, ya kan. Ada aspek-aspek yang harus kita kaji. Ya dalam pembangunan hukum kabupaten lah, kita bagaimana berhukum di kabupaten ini sudah melek hukum, tidak asal-asalan. Ya saya ya dengan berstatement seperti itu dan menulis di media, baik opini artikel ataupun statement pribadi statement langsung, tetap berlandaskan hukum, tidak serta-merta ngomong kayak di kedai kopi, tidak. Itu sebagai salah satu edukasi ke masyarakat, lalu untuk pembangunan hukum kita juga. Betul. Jadi ada landasan. Ada landasan intinya untuk masyarakat. Kalau secara yang baru-baru ini yang dikeluarkan statement itu adalah lebih kepada keterbukaan informasi
tentang terkait status dan sebagainya, kita sayang dengan kepala daerah kita. Iya, betul. Tapi namun kita butuh juga penjelasan. Jangan ada timbul perpisahan yang tidak enak. Iya. Jadi tujuannya jujur, kritikan atau statement yang dikeluarkan oleh Bang Yudia ini kan sifatnya membangun. Jadi ini poin-poin yang perlu juga kita jelaskan di sini agar asumsi nanti tidak liar, Bang. Iya, betul. Jadi juga saya juga tidak mau ini ranah ke politik dan sebagainya. Dan hari ini saya mengundang Mbak Yudia ini kan sebagai landasan orang yang punya legalitas sebagai orang hukum dan sah itu secara undang-undang. Jadi jangan sampai asumsi nanti bisa liar dan sebagainya. Dan ini lagi-lagi saya memperjelaskan kenapa statement itu dikeluarkan, lagi-lagi tentang status surat pengunduran bupati yang posisinya mengawang. Kalau menurut iya. Karena kita kan yang objek menjadi aturan yang menjadi objek kita teliti, yang kita ulas itu adalah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 tentang cara pengunduran diri. Jadi ada pasal per pasal itu menurut saya kontradiktif. Betul. Kontradiktif. Disitulah kemudian menjadi titik untuk mengulas ini. Gitu. Kalaupun ada yang berstatement berbeda pendapat silakan. Tapi ya tetap dengan berlandaskan aturan tadi. Jangan keluar dari situ. Karena selain ada aturan itu di pasal di Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintahan daerah jelas juga, Bu. Seorang kepala daerah boleh mengundurkan diri atas permintaan sendiri gitu. Cuman dipertegas di PP-nya karena ini kepentingan untuk mencalekan, silakan. Ini tata caranya. Iya. Berarti ada juga kayak gini, Bang, ya. Di dalam apa itu? Aku tak nunggu di CT lagi, aku pengen mundur. Boleh juga kayak gitu, Bang? Tetap. Itu kalau mundur yang di luar pencalekan. Iya. Tapi kalau ini kan khusus. Nah, itulah negara kita ini kan negara hukum, ya kan? Lengkap semua aturan kita. Untuk mundur sebagai kepala daerah dan untuk maju sebagai anggota DPR ada aturannya, PP tadi. PP nomor 32 tahun 2018 tata caranya di situ. Nah, cuman saya menemukan ada pasal per pasal itu kontradiktif. Di satu sisi statusnya itu gugur kayak hak dan kewenangan sebagai kepala daerah itu ketika sudah DCT. Namun di pasal 2 di atasnya disebutkan pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Ini yang menarik. Betul. Itu aja sebetulnya. Sederhana aja. Cuman itu penuh makna gitu. Iya, betul. Dan situlah seni hukum itu gitu. Jadi ini jujur, Bang, ya. Kalau saya tidak bicara tentang kepentingan politik dan sebagainya, saya lebih mengambil apa yang saya dapat hasil podcast kita hari ini, pelajaran, Bang, bagi saya. Hasil diskusi kita banyak ilmu yang saya dapat tentang, ya mungkin secara tulisan yang Abang sampaikan juga saya tahu makna, tapi ini karena secara kita ngomong secara langsung, saya mulai mengerti nih, mulai paham setidaknya kecerdasan saya tentang masalah ini. Tahu nih yang sudut pandang Bang Yudia itu pertanyakan apa saja dengan poin-poin apa saja. Tapi Bang, kita juga nanti mudah-mudahan lah saya bisa mendatangkan orang yang berkompeten atau ketua DPRD-nya yang hadir di sini untuk mewakili pertanyaan dari Abang. Saya coba konfirmasi nanti. Mungkin hanya itu, Bang, sediskusi kita dan sudut pandangan kita. Semoga penonton juga mengambil poin-poin yang baik. Ada edukasi yang dapat hasil pembicaraan kita. Jangan anggap ini ada kepentingan politik. Karena kenapa saya menjelaskan itu, Bang? Karena kita nih suasana politik. Iya kan, jadi perlu juga kita mempertegaskan itu. Inilah salah satu sudut pandang Bang Yudia tentang status surat pengunduran diri Bupati Inhil itu yang dianggap belum terjawab permasalahannya, dan itu dianggap penting karena kita menganut dengan sistem keterbukaan informasi. Perlu juga disampaikan kepada masyarakat agar status bupati kita tidak ada permasalahan, mengingat bupati kita juga tidak lama lagi, agar rasa perpisahan itu nanti nyaman tanpa PR, tanpa masalah dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi, Bang. Lebih dan kurang
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.